Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian baik-baik saja dan tetap semangat serta selalu meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kalian. Meskipun sementara saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, dan terus belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebagai umat yang beragama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi, kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama sekali dalam hal belajar ini. Dan semoga virus ini atau wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka lagi seperti sedia kala, belajar seperti biasa. Nah, baiklah. Kalau Ananda semuanya melihat Bapak, pasti tahu dong sekarang kita lagi belajar apa? Ayo, siapa yang tahu? Atau siapa yang bisa jawab? Iya, benar. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Ananda semuanya yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, apakah masih semangat? Kalau masih semangat, apakah ada yang tahu sekarang materi kita apa? Bapak kasih waktu 5 menit dari besok. Dari sekarang. Kalau dari besok kelamaan, dari sekarang aja. Iya, materi belajar kita sekarang adalah teks laporan hasil observasi. Bagus, Ananda semuanya tahu. Itu tandanya Ananda semuanya sudah membaca bahan ajar yang telah Bapak kirim lewat WA Group. Adapun kompetisi dasar kita sekarang adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi, 1. Menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, itulah pencapaian kompetisi kita yang harus kita capai. Dan dalam pembelajaran kita harus memiliki tujuan. Apa tujuan kita belajar sekarang ini? Tujuan kita belajar ini adalah peserta didik mengetahui ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mendaftar kata istilah, kalimat klasifikasi dalam teks laporan hasil observasi. Ananda semuanya yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, siapa yang tahu? Ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah,
Itulah yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Paham Ananda semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu ciri umum teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, bagus. Semuanya tahu. Sekarang kita baca sama-sama ya. Apa itu ciri umum teks laporan hasil observasi? Semuanya ngikut. 1. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum, disusun sistematis, dirinci sebagiannya dengan objek dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, sehingga menjelaskan ciri umum semua kategori teks itu. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sekarang ada yang tahu apa prinsip isi teks laporan hasil observasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya, benar. Prinsip isi teks laporan hasil observasi adalah: pertama, terdapat istilah bidang ilmu tertentu. Kedua, terdapat kalimat definisi. 3, terdapat kalimat apa, anak-anak? Kalimat apa? Ya, klasifikasi. Bagus sekali. Dan kemudian apa itu istilah? Apa itu definisi? Apa itu klasifikasi? Kalian baca kembali materi ajarnya. Dan apa saja contoh-contoh kata-kata istilah? Dan bagaimana bentuk kalimat definisi? Dan bagaimana juga bentuk kalimat klasifikasi? Sekali lagi, baca materi ajarnya. Anak-anak Bapak yang Bapak harapkan, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada kali ini, silakan dicatat dan nanti ditanyakan melalui chat lewat WA group, dan insya Allah akan Bapak jawab satu persatu. Dan jangan lupa baca kembali materi ajarnya dan kerjakan tugas yang ada di LKPD. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakannya. Dan tugas tersebut dikumpulkan pada hari besok pukul 10 paling lama. Nah, baiklah. Untuk pelajaran selanjutnya, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan supaya Ananda semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.